Jadi efek vaksinasi ini ya dominannya sebenarnya adalah efek samping yang ringan yang biasa terjadi. Yang ringan itu apa? Misalnya kemerahan atau bengkak pada lokasi penyuntikan ya, atau mungkin anaknya merasa nyeri pada lokasi penyuntikan mirip seperti kita ya. Kalau kita divaksin kan kita merasa pegel gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada juga demam. Kalau dari kepustakaan itu 1-10% anak yang divaksinasi itu bisa berpotensi demam. Tapi itu juga tergantung jenis vaksin ya. Ada juga vaksin yang risiko demamnya lebih tinggi, ada juga jenis vaksin yang risiko demamnya lebih rendah ya. Oke. Jadi kalau anak demam setelah vaksinasi, yang pertama perlu kita camkan adalah belum tentu juga itu semua karena vaksinasi ya. Bisa jadi ada koinfeksi. Misalnya, memang sebelumnya anaknya itu sebenarnya agak-agak pilek gitu ya, divaksinasi terus kemudian baru muncul demamnya. Itu sebenarnya karena memang udah ada infeksi sebelumnya gitu. Ada beberapa kasus seperti itu ditemukan gitu kan. Atau mungkin memang pada saat dia vaksinasi ramai kemudian akhirnya kena virus dan lain jadi demam. Bisa juga bukan karena vaksinasinya gitu ya. Bisa juga karena memang vaksinasinya gitu. Nah, apa yang dilakukan orang tua ya? Kalau efek sampingnya berupa kemerahan atau bengkak pada lokasi penyuntikan itu bisa dilakukan kompres ya. Nah, kalau misalnya anaknya rewel banget ya, itu bisa diberi, misalnya nyeri banget bisa diberikan obat-obat penghilang nyeri pada anak, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Kalau anak yang mengalami demam, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah pemantauan suhu, kemudian anaknya diberikan minum yang banyak, karena kan cairan yang banyak itu cukup, yang cukup itu penting sekali ya. Karena kalau anak demam itu penguapannya lebih banyak, otomatis asupan cairannya harus lebih banyak. Kalau enggak nanti dia dehidrasi justru bikin demam lagi gitu ya. Jadi intake cairan yang cukup, kemudian dikompres dengan air hangat ya pada permukaan tubuhnya, misalnya pada kepala, lipat ketiak, lipat paha, badan ya, itu bisa dilakukan kompres dengan air hangat ya. Dipakaikan pakaian yang tipis, yang nyaman bagi anak, dan suhu lingkungannya diatur, yaitu suhu normal saja, suhu kamar ya, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan kalau anak mengalami demam setelah dia vaksinasi. Kalau demamnya itu tinggi dengan diberikan cara-cara tersebut tidak turun demamnya ya, itu bisa diberikan obat-obatan penurun demam pada anak, misalnya paracetamol ataupun ibuprofen, tapi tentunya harus sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan berat badannya gitu ya. Jadi harus dilihat lagi kalau memberikan obat kepada anak itu harus sesuai dengan dosisnya agar tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itu. Nah, pertanyaannya dok, toleransinya sampai berapa hari untuk menghadapi efek samping dari vaksinasi? Oke, jadi ini pertanyaan tricky ya. Jadi dia bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain gitu ya. Dominasi dalam berapa hari biasanya resolve kalau misalnya efeknya vaksinasi. Tapi mungkin ada juga beberapa yang ternyata ada koinfeksi dan lain sehingga dia bisa menjadi lebih lama gitu. Tapi rata-rata dari 1 minggu atau beberapa hari sebenarnya ya untuk efek demam setelah vaksinasi ini gitu. Tapi tadi lagi-lagi pada satu anak dengan anak lain ini kondisinya bisa berbeda-beda karena kan respon tubuh antara satu anak dengan anak lain juga bisa berbeda-beda.